Banyak kisah menarik dan misteri yang diceritakan oleh prajurit TNI dalam bertugas. Seperti kisah perjuangan seorang prajurit di Medan, Papua. Tanah Papua dikenal berat dengan hutannya yang begitu luas. Kisah ini tertulis dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Ada pula cerita aneh, lucu, seram, ajaib dan konyol dari prajurit Kopassus yang ditugaskan di Papua. Mulai dari cerita prajurit yang tersesat di hutan, yang hanya memakai kaos dan sepatunya untuk bertahan hidup, sampai cerita prajurit heroik tergantung di ketinggian hampir 5.000 meter di dinding karang pegunungan Jayawijaya selama 4 hari, yang berusaha mengevakuasi jenazah korban pesawat tanpa bantuan alat ekskavasi, hanya menggunakan baju loreng. Seperti kisah seorang anggota Kopassus lainnya, dalam buku itu namanya disamarkan dengan nama Pak Selvanus atau bukan nama asli. Saat dikirim ke Papua, Selvanus ditempatkan sebagai komandan pos di Timika yang waktu itu sangat rawan karena keberadaan Kelly Kwalik dan Thaddeus Yogi yang cukup rajin membunuh tentara. 2 pekan sekali Selvanus mendengarkan ada anggota TNI yang terbunuh. Sampai suatu hari, turun perintah dari Pangdam untuk menggerebek suatu desa markas OPM yang jaraknya 6 hari jalan kaki dari pos Timika. Selvanus meminta prajurit-prajurit terpilih dari Batalion 752 Sorong untuk dibawa menyerbu desa markas OPM. Pasukan tersebut berangkat pada bulan Oktober. Di hari kelima, mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras untuk diseberangi. Dari 10 prajurit, 1 personel berhasil menyeberangi sungai tersebut. Saat prajurit ke-6 ingin menyeberangi, lucunya prajurit itu tidak bisa berenang. Kebetulan saya jago berenang, jadi ketika saya lihat prajurit itu masuk ke dalam pusaran air di tikungan sungai, saya juga ikut menyelam. Akhirnya ia terbuang dan terus saya ikuti. Sampai suatu titik sungai itu hilang jadi air terjun, ya saya minggir, kata Selvanus. Sampai akhirnya dia menepi, tinggallah Selvanus sendirian di hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, memakai baju basah dan tanpa bekal sama sekali. 5 orang sudah menyeberang, 3 orang belum menyeberang, dan saya hanyut bersama si kopral. Ini adalah satu-satunya motivasi saya untuk bertahan dan mencari si kopral, karena anak buah saya yang di sungai pasti bisa saling menolong, ujar Selvanus. Besoknya, walaupun tidak makan seharian, Selvanus masih optimis anak buahnya tersangkut dan masih selamat. Disinilah mungkin saya terlalu asyik mencarinya, sehingga ketika mau balik saya sudah tidak bisa kembali lagi. Di kepala saya harus mencari arah ke Timika untuk lapor ke komandan dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang. Tidak terasa sudah masuk hari ke-4. Sepatu saya sudah hilang karena hanyut ketika dibuka waktu tidur. Hari ke-6 saya sudah diambang sadar, cerita Selvanus. Selvanus tidak bisa lagi menceritakan secara detail apa yang terjadi selama menghilang di hutan. Yang diingatnya, dia berusaha bertahan hanya dengan makan akar tanaman, pucuk pinang dan juga daun-daun yang tidak beracun. Hari ke-6 itu saya melihat alam yang lain. Saya mulai mengobrol dan juga komunikasi. Mungkin itu halusinasi karena saya mendengar suara kampung, suara masjid, suara orang menyanyi-nyanyi di gereja, tutur Selvanus. Di hari ke-6 itu, yang diingat Selvanus hanya ketika waktu bangun tidur jam 12 siang dan ketika bangun tidur sisanya tidak diingat lagi. Anehnya, dia masih bisa terus berjalan sampai hari ke-11 dan menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter sebelum ia tiba di Timika. Menurut wakil komandan Satgasnya yang waktu itu berada di Jayapura, Selvanus tiba di Timika hanya tinggal tulang berbalut kulit. Mata yang terus berputar liar seperti penari kecak dan telapak kaki bengkak penuh dengan potongan yang bukan dari atau serpihan tapi potongan kayu. 4 orang dokter dari Freeport turun untuk memeriksanya dan dia dinyatakan sehat bebas dari mulai cacing tambang sampai malaria. Setelah dinyatakan sembuh, saya diundang datang ke Jayapura untuk makan-makan dengan Danjen, Pangdam, dan juga staf-stafnya. Anehnya, makanan satu meja itu habis saya makan sendiri.
cerita Selvanus dengan tertawa mengingat kejadian itu. Selvanus melanjutkan menceritakan selama ia hidup di hutan, dia tidak sendiri, melainkan ada yang menemani, namun makhluk yang hidup di dunia lain. Saya makan banyak begitu bukan balas dendam, tapi rupanya ada yang ikut. Tiba-tiba yang saya ingat bahwa saya selama di hutan memang selalu ditemani 3 orang. Kalau matahari sudah terbenam, satu memijat kaki, satu memijat pundak, dan satu lagi berbagi rokok dengan saya. Alamnya sudah lain. Motivasi saya waktu sadar kalau jam 12 siang tinggal bagaimana nasib pasukan saya. Kata Selvanus menceritakan kisah anehnya itu. Setelah kejadian itu, Selvanus pun dibawa ke orang pintar untuk dimandikan pada jam 12 malam dengan air bunga. Selesai dimandikan, dia hanya mengajukan satu pertanyaan. Kok saya ada di Jayapura? Cerita Selvanus selamat setelah hilang belasan hari di tengah hutan Papua menyimpan hal yang sangat misterius. Namun dari cerita Selvanus ada contoh luar biasa, yaitu seorang komandan TNI yang tidak meninggalkan anak buahnya saat dalam bahaya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan juga pengetahuanmu.